Shalom alaihim besem Yesua HaMasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Yi Yesus Jidu Deminggi Ansin True God Jesus Christ. Bless you all. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Kali ini akan membahas sebuah tema dalam bingkai Indonesia Pancasila, saling menghargai, saling toleransi. Ya. Begini judulnya, apapun konsep Tuhanmu pasti tidak punya nama. Bapak Ibu Saudara, apapun konsep Tuhanmu pasti tidak punya nama. Ya, penjelasan edukatif ya dalam bingkai toleransi Indonesia Pancasila. Ada 4.300 agama dan keyakinan di jagat raya ini. Masing-masing itu pasti punya konsep tentang Tuhan. Apapun konsep Tuhanmu pasti tidak sama dengan konsep Tuhan di Alkitab ya. Berikut ini rinciannya ya. Sebentar ya. Oke, apapun konsep Tuhanmu pasti tidak sama dengan Tuhan di Alkitab. 1. Lord and God. Tuhan dan Allah. Eksistensi atau keberadaan ya, keberadaan yang maha kuasa itu harus ada Tuhan. Firman F huruf besar Lord ya, dan harus ada Allah yaitu God di dalam Yohanes 1 ayat 1. Jadi Allah yang maha kuasa itu pasti ada Tuhan dan ada Allah. Pasti begitu ya. Berarti dua Pak, ini dia ya. Nanti dengerin ke bawahnya ya. Iya Pak, kami tidak mengenal Tuhan, tidak. Kami pokoknya taunya Tuhan, taunya Allah. Eksistensi Allah itu harus ada Tuhan, harus ada Allah. Nah, ini yang kami tidak tahu. Ya. Jadi konsep Tuhan Kristen harus ada Tuhan. Tuhan itu di dalam Alkitab disebut firman F huruf besar, dan harus ada Allah. Tuhan Lord ya, sama ya. God Allah adalah yang duduk di tahta dan disembah di surga. Sedangkan Tuhan Lord atau firman Word adalah yang berkarya menciptakan segala sesuatu. Jelas toh? Allah itu yang duduk di tahta surga disembah, Tuhan itu yang berkarya menciptakan segala sesuatu. Ada 4.300 agama di dunia ini, tidak ada satupun konsep eksistensi Allah itu harus ada Tuhan dan harus ada Allah. Ya. Nomor 2, Tuhan ini harus sama dengan Allah. Tuhan harus sama dengan Allah. Apa itu? 1, roh, R-nya huruf besar, dan roh yang sama, dan satu nama. 1 Korintus 12 ayat 11, Yudas 1 ayat 25. Ada 4.300 agama dan keyakinan di jagat raya ini, bahkan tidak tahu kalau Tuhan itu harus sama dengan Allah. Mereka tidak paham, bahkan cenderung membedakan Tuhan beda dengan Allah. Contohnya konsep Tritunggal. Semua konsep Tritunggal mengatakan Tuhan beda dengan Allah. Tidak pernah ada Tuhan beda dengan Allah. Tidak pernah ada ya. Tuhan harus sama dengan Allah. Nomor 3, Tuhan dan Allah itu harus satu dan harus roh. Tuhan harus sama dengan Allah dan harus satu, esa, harus roh. 4.300 agama dunia banyak yang mengklaim punya Tuhan, punya Allah yang katanya satu, tapi bukan roh. Kebanyakan berwujud atau hakikat atau pribadi atau entitas atau zat.
sesuatu yang berwujud sebagai pusat arah menyembah, ya. Menyembah harus ke arah itu, ya, sering disebut kiblat. Nomor 4, harus punya nama. Ini dia, ya. Tuhan itu harus sama dengan Allah dan harus satu nama, yaitu Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25, Wahyu 1 ayat 8, 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. 85 gereja di luar sana mengatakan 1 Korintus 8 ayat 6 itu Allah beda dengan Tuhan. Justru kebalik. 1 Korintus 8 ayat 6 itu justru di situ menyatakan Tuhan itu sama dengan Allah, punya nama Yesus Kristus. Segala sesuatu berasal darinya, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ada 4.300 agama dunia, satu-satunya Tuhan dan Allah yang punya nama adalah Yesus Kristus. Tuhan dan Allahnya orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 16. Nomor 5, harus yang awal dan yang akhir. Artinya Tuhan dan Allah itu harus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Kolose 1 ayat 17, Roma 16 ayat 25 sampai 27. Jadi tidak boleh ya Anda nanya siapa yang menciptakan Tuhan, siapa yang menciptakan Allah. Allah itu alfa omega, yang awal yang akhir. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Jangan pula seperti yang diajarkan oleh mereka-mereka di luar sana yang mengaku sebagai Kristen, ya, yang mengajarkan kalau Tuhan itu satu, kalau Allah itu satu. Dulu pada masa kekekalan apa dia nggak kesepian. Ya. Ya, Allah itu sudah ada dari sebelum segala abad. Dan Allah itu ya pasti ada Allah, ada malaikat, ada serafim, ada kerub, ya. Kesepian, ya. Karena yang awal dan yang akhir, ya, karena Yesus Kristus itu yang awal dan yang akhir, maka Tuhan Allah Yesus Kristus pastilah sang pencipta segala sesuatu itu. Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3. Kesimpulan, ada 4.300 agama dan keyakinan di jagat raya ini. Semua punya konsep tentang Tuhan, tetapi hanya Tuhan Allah orang Kristen yang satu roh dan roh yang sama dan satu nama, yaitu Yesus Kristus yang awal, yang akhir, sang pencipta, alfa omega, maha kuasa itu. Shalom, Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dalam mengedukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila. Sekarang semua tahu ya, ada 4.300 agama dan keyakinan menurut Google. Silahkan diklik di Google. Di jagat raya ini dari ujung kutub utara sampai ujung kutub selatan, ya. Itu ada 4.300 agama dan keyakinan. Semua punya konsep Tuhan. Betul, betul. Tetapi tidak satupun yang punya nama selain Tuhan dan Allahnya Yesus Kristus. Nama itu bukan gelar, Pak, ya. Jangan berkata bahwa maha besar itu nama, ya. Atau maha kuasa, maha suci, maha tinggi, maha mulia. Itu gelar atau sebutan, gitu. Sebutan untuk Allah, gelar untuk Allah. Nama, the name of God, gitu. The name of Lord and God. Yesus berkata, I am Lord and God. Aku Tuhan dan Allah. Jadi Tuhan dan Allah itu punya nama, aku Yesus. Wahyu 1 ayat 8. Satu-satunya di jagat raya ini yang Tuhan dan Allahnya punya nama, cuman Tuhan dan Allahnya orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 16. Yudas 1 ayat 25. 85% di luar sana, ya, kelompok ngaku-ngaku Kristen doang. Tetapi Tuhannya dan Allahnya bukan Yesus Kristus. Mereka membedakan. Kalau Tuhan itu oke lah Yesus, tapi kalau Allah bukan Yesus, dia sering menyebutnya Bapa. Ya, itulah, itu sudah 2000 tahun terjadi seperti itu. Tapi mereka nanti akan paham bahwa the only one Lord and God itu Jesus Christ, ya. Nama di atas segala nama. Oleh nama itu, oleh nama Yesus, bertekuk lutut yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi.
karena nama Allah itu Yesus, maka bertekuk lutut di surga, di bumi dan di bawah bumi. Filipi 2 ayat 9 dan 10. Kalau nama Allah itu Bapa, tidak bertekuk lutut. Kalau nama Allah itu Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak bertekuk lutut. Kalau nama Allah itu Tritunggal, tidak ada yang bertekuk lutut di langit, di bumi dan di bawah bumi. Betul? Ya, Filipi 2 ayat 9 dan 10. Nama di atas segala nama adalah jelas ditulis di ayat 10. Yesus, oleh nama Yesus itu bertekuk lutut, baik yang di langit di atas, di bumi di bawah, maupun di air di bawah bumi. Kalau nama Allah itu Bapa, kalau nama Allah itu Tritunggal, kalau nama Allah itu Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak ada yang bertekuk lutut, baik yang di surga, di bumi maupun di bawah bumi. Nggak ada. Setan aja nggak takut sama Bapa. Ya, very clear Bapak Ibu Saudara. Ini edukasi dalam Bingkai Indonesia Pancasila. 85% di luar sana ngaku-ngaku Kristen. Ngaku-ngaku Kristen tapi tidak mengakui Yesus Kristus the only Lord and God. The only one Lord and God. Ya, mereka hanya mengaku-ngaku saja sebagai Kristen, ya, yang semua orang tahu mereka adalah kelompok Tritunggal. Ya, ini edukasi untuk semua, ya. Untuk semua saja, baik Kristen maupun di luar Kristen. Iya ya Pak, ada 4.300 keyakinan di jagat raya, betul. Kenapa Tuhan dan Allah yang punya nama cuman Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen? Itu dia. Sebab nanti hakim adil hari kiamat adalah Yesus, betul? Anda nggak bisa bantah bahwa hakim adil hari kiamat adalah Isa Al-Masih Yesus Kristus. Anda nggak bisa bantah. Ya, Anda cari dari manapun tidak akan bisa bantah. Berarti kalau hakim adil itu harus Allah dong. Betul. Makanya Yesus Tuhan Allah. Yesus Kristus itu Tuhan Allah. Ya. Logika sederhana loh. Kalau yang jadi hakim adilnya Yesus, mendingan derek Gusti Yesus aja lah. Ya begitu. Bener itu. Ya, kok sulit-sulit sih? Yang nanti hakim adil itu Yesus, kok udah ikut Yesus saja, dijamin selamat. Betul itu, simple, sederhana, betul itu. Ya, ya, di luar sana soal konsep Tuhan Allah ini menjadi bahan perdebatan yang nggak habis-habisnya. Ya, tapi puji Tuhan, saya Pendeta Henry Tandianta 2018-2019 kepada siapapun saya selalu mengatakan, kita beda Tuhan, kita beda Allah. Beda kitab, beda nabi, beda surga. Tidak bisa dipertentangkan. Toleransi saja. Itu saya sudah munculkan ya 2018-2019 ya. Sebagai orang Kristen, keimanannya harus begitu. Kita ini beda Tuhan, beda Allah. Ternyata benar ya, setelah didetail beda ya. Iya, punya nama ya Allahnya orang itu ya. Tuhan Allahnya orang Kristen itu punya nama Ciamik. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, harus keberagaman wajib disyukuri. Nah itu baru benar ya. Jangan debat melulu di luar sana ya. Orangnya juga itu saja. Kalau deket sama saya tak gajul itu. Ya mukalap kaleng-kaleng juga itu ya. Debat, hujat, caci maki ya toh. Mbok kamu itu kalau sudah jadi mukalap, mbok sana memahami, kamu mukalap aja ya. Nggak usah korek-korek. Demikian pula para apologeter dari kelompok Tritunggal ini juga nggak henti-hentinya ya. Yang benar itu berdialog, tanya jawab. Sebagai pemilik satu-satunya kitab suci, kita nggak usah tanya, kita jawab saja. Itu yang benar ya. Kita jawab saja lah. Kamu nggak bisa jawab, wong kamu bukan Kristen, tidak menyembah Yesus Kristus, ya nggak bisa jawab. Alkitab itu bukan seperti tesis yang bisa dipahami pakai otak. Dia harus dibuka, pikiran ini dibuka. Mengerti kitab suci oleh siapa? Oleh pemilik atau sumber dari firman. Sumber Alkitab itu kan Yesus sendiri. Kalau kamu nggak percaya Yesus, nggak mungkin bisa paham Alkitab. Lah saya sebagai orang Kristen debat sama kelompok mukalaf yang dia tidak percaya Yesus, ya ringan-ringan aja. Betul nggak? Saya debat sama Tritunggal, ringan-ringan aja. Tritunggal pasti tidak paham. Kan dia nggak percaya Yesus. Betul? Ininya pasti tidak dibuka. Ya, Lukas 24 ayat 45, 2 Korintus 3 ayat 14. Makanya kami santai dan tidak gaduh. Saya juga sangat tidak
tidak nyaman ya. Lihat mereka gaduh aja itu. Ngomongin Yesus menikah. Itu kalau di dekat saya tak gajul itu. Mukalaf atau siapapun juga ya. Yang ngorek-ngorek Yesus menikah, yang disalib itu bukan Yesus. Kalau deket saya tak gajul itu. Ya. Kamu tanya saja, nggak usah ngorek-ngorek ya. Seperti kami ya, tanya aja ya. Demikian pula saya menghimbau kepada yang ngaku-ngaku apologeter ya. Apologeter itu kan ada di 1 Petrus 3 ayat 15. Syarat pertama harus kamu penuhi. Kuduskan Kristus dalam hatimu. Kamu saja nggak percaya Kristus. Kamu kan percaya Yesusnya masih tetap gondrong, rambut gondrong, tangan bolong toh? Ya kamu nggak bisa jadi apologeter ya. Apologeter abal-abal ketemu mukalaf abal-abal, seru, gaduh, hujat, caci maki. Kalau deket saya tak gajul tuh orang kayak gitu. Loh, kalau saya masih begitu ya. Kita itu harus toleransi dalam bingkai Indonesia Pancasila, ngerti nggak Pak? Ya, orang yang paham itu statusnya, posisinya menjawab. Orang yang paham itu menjawab. Yang belum paham tanya. Udah begitu saja. Ya, dan nggak usah orang yang dari agama atau keyakinan A, nggak usah ngutek-ngutek kitabnya keyakinan B. Yang tidak paham siapa? Oh, yang tidak paham B Pak, yang paham A. Ya sini tanya sini. Yang paham HTD. Kalian nggak paham, baik kalian pendeta, romo, mukalaf yang nggak paham, kalian tanya ke sini. Aku nggak akan tanya ke sana. Ya, begitu. Ya. Ya, masalah Tuhan dan Allah ini menjadi terus saja sumber kegaduhan yang tidak clear-clear. Sini Pak, Bu, tanya sama HTD 1 menit setiap pertanyaanmu. Jaminan mutu sudah dibuktikan oleh semua. 1 menit setiap pertanyaanmu. Ya. Mereka nggak berani Pak karena sudah tahu. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama. Ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama, ya. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki, jangan debat dengan hujatan caci maki, ya. Jangan, ya. Tanya saja, tanya kepada yang paham. Tanyalah sama orang Kristen. Ini Kristen, ya, penyembah Yesus Kristus. Kalau yang disembah bukan Yesus Kristus, bukan orang Kristen. Penyembah Bapa, penyembah Tritunggal, bukan orang Kristen. Tanya sama orang Kristen. 1 menit pasti terjawab. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warabbani Isa Almasih. Yesus jidu deminggi ansin. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Kristus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.